Semuanya, terima kasih. Terima kasih sudah memberikan kesempatan ya, sudah kesekian kali ada di Circle. Terima kasih masih dipercaya nih ya. Nah, hari ini saya diberikan tema, sebenarnya ya merembukkan tema ya pada saat itu, yaitu mengenai kematian ya. Nah, tapi sebenarnya secara keseluruhan, baik hari ini maupun besok, itu saya akan menyampaikan mengenai filsafatnya David Benatar. Nah, untuk malam hari ini, itu belum masuk ke kematian dulu gitu ya. Jadi hari ini, malam ini kita akan membahas mengenai kehidupan dulu ya, kehidupan dan ketidakmaknaan kehidupan gitu kira-kira ya. Nah, besok baru kita akan masuk kepada sesi kematian dan immortalitas ya. Nah, saya akan share screen. Apakah sudah bisa dilihat screen saya? Udah ya, baik. Ya, sudah. Ya, hari ini kita akan membahas filsafatnya David Benatar mengenai kehidupan, makna, dan antinatalitasnya. Sebenarnya antinatalitas itu adalah akibat dari pandangan Benatar mengenai kehidupan dan juga mengenai makna ya. Nah, sebelumnya saya akan membahas dulu siapa itu David Benatar. Mungkin belum banyak yang tahu juga. Nah, sebenarnya ini juga filsuf yang baru ya dan juga sampai saat ini dia masih hidup gitu. Mungkin beda kalau kita bandingkan dengan filsafat-filsafat yang lain yang abad pertengahan maupun modern gitu ya. Nah, jadi dia ini masuknya ke filsafat yang masih baru ya gitu dan mungkin teman-teman juga ada yang belum pernah mendengar mengenai dia. Nah, David Benatar itu sebenarnya adalah pengajar di Cape Town ya, Afrika Selatan. Terus dia itu lahir tahun 1966 ya, jadi masih muda sekali. Dan sekarang dia masih mengajar ya di Cape Town University. Dan kemudian dia sudah mengeluarkan beberapa buku dan banyak sekali artikel yang saya tidak jabarkan pada hari ini. Tetapi kira-kira ini adalah buku-buku yang menarik perhatian dan juga lumayan terkenal ya dari karya dari Benatar ini. Yang pertama itu adalah Better Never to Have Been, kemudian The Human Predicament, dan Conversation about the Meaning of Life ya. Nah, dan lain-lain ya. Nah, yang tiga ini saya taruh di sini karena kira-kira kita akan bahas paling banyak gitu ya dari buku-buku ini yang kira-kira paling dikenal dari David Benatar. Nah, David Benatar ini kenapa terkenal ya? Karena dia itu terkenal atas pandangan antinatalitasnya. Itu sangat strong ya. Dan pandangan antinatalitas ini muncul dari pandangan-pandangan dia mengenai kehidupan dan juga makna hidup yang selalu negatif gitu. Jadi dia itu pandangannya lebih ke pesimis ya. Agak mirip-mirip ke Schopenhauer kalau teman-teman baca bukunya David Benatar, dia juga mengutip beberapa kali gitu ya dari filsafat Schopenhauer, tapi dia kayaknya lebih ke apa ya ke masa kini gitu ya, dibawa ke masa kini dan bisa dibilang dia nyampe ke batas apa ya batas ekstrimnya gitu sampai tiba kepada antinatalitas. Nah, fotonya itu tidak ada ya. Saya udah cari-cari fotonya di internet. Kalau teman-teman ketemu di internet tuh biasanya bukan foto dia, tapi orang cuma comot aja gitu karena dia mengutip pandangannya ini misalkan gitu ya. Terus fotonya ditaruh. Terus kalau kita ketik David Benatar tuh keluarnya foto orang lain gitu ya. Nah, sampai sekarang sih saya belum nemu ya fotonya yang seperti apa gitu. Ya mungkin memang disembunyikan atau bagaimana saya nggak ngerti ya. Tapi bukunya terbit terus nih. Nah, oke. Nah, kita akan masuk langsung kepada pandangannya mengenai kehidupan ya. Nah, jadi Benatar ini mengelompokkan kehidupan jadi dua kategori. Yang pertama adalah kehidupan yang layak untuk dimulai atau life worth starting dan kehidupan yang layak untuk dilanjutkan atau life worth continuing. Tapi sayangnya dua-dua pandangannya ini itu sama-sama negatif gitu ya jawabannya. Jadi yang pertama adalah apakah ada kehidupan yang layak untuk dimulai? Menurut Benatar tidak ada ya hidup yang layak dimulai. Jadi nanti kita akan membahas bersama-sama kenapa dia berpandangan seperti ini. Jadi dia nanti memiliki asimetrinya dia sendiri gitu ya. Nah, tapi intinya Benatar ini berpendapat bahwa non-existence itu adalah lebih baik daripada hidup di dunia ini gitu. Jadi kalau bisa itu saya tidak dilahirkan di dunia ini, itu akan lebih baik daripada saya dilahirkan di dunia ini. Bahkan di bukunya kalau teman-teman baca yang
apa nih bukunya yang Better Never to Have Been itu, dia menulis di depan, paling depan bukunya itu dia mengatakan, saya berharap saya nggak pernah dilahirkan gitu. Padahal dia menyebut mama papanya juga, tapi dia mengatakan bahwa ya saya pengennya sih nggak dilahirin ya gitu. Tapi apa boleh buat gitu. Nah, kemudian yang kedua itu tentang kehidupan yang layak untuk dilanjutkan. Menurut dia juga tidak ada sebenarnya kehidupan yang layak untuk dilanjutkan. Nah, memang setelah orang lahir ke dunia ini ya, walaupun nasibnya itu seburuk apapun, itu manusia pada umumnya selalu memiliki alasan untuk melanjutkan kehidupannya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita lahir di dunia, walaupun hidup kita itu menderita, itu ada yang namanya interest ya. Jadi menurut Benatar ada growing interest. Jadi semakin hari kita semakin tertarik untuk hidup gitu, walaupun hidup kita itu semenderita apapun. Nah, menurut Benatar sebenarnya alasan-alasan kita untuk melanjutkan hidup itu sebenarnya juga bukan alasan yang benar. Itu adalah alasan yang salah, itu penipuan ya. Jadi sebenarnya kalau kita masih pengen ngelanjutin hidup, itu sebenarnya kita sudah tertipu oleh diri kita sendiri. Nah, kenyataannya menurut Benatar, hidup juga tidak layak dilanjutkan. Nah, teman-teman circle, saya mau mengingatkan bahwa ini pandangan sangat pesimis ya. Jadi mohon menyiapkan diri, ya apa namanya, istilahnya untuk menerima ya pandangan yang sangat-sangat gelap ini ya pada malam hari ini. Nah, kemudian kita akan bahas ya satu persatu. Jadi ini saya akan jadikan dua premis ya. Yang pertama itu adalah mengenai eksistensi selalu buruk. Kemudian yang premis yang kedua, kenapa kok kita memiliki alasan-alasan yang salah untuk tetap ada di dunia ini. Itu ya. Nah, kita akan masuk ke premis yang pertama berdasarkan life worth starting tadi ya. Eksistensi itu atau kehidupan itu menurut David Benatar selalu buruk ya. Jadi tidak ada satupun kehidupan yang baik di dalam dunia ini. Nah, ini adalah dasar dari teorinya, yaitu dia memiliki asimetri teori yang disusunnya seperti ini. Jadi kalau kita melihat ada dua skenario di dalam bagan ini, yaitu skenario A di mana X atau seseorang itu eksis atau lahir di dunia, dan skenario B di mana X itu tidak pernah dilahirkan. Nah, di dalam skenario A, di mana X itu eksis ya, ketika dia merasakan pain atau merasakan sesuatu yang buruk, maka itu akan menjadi satu kemalangan ya, sesuatu yang buruk di dalam kehidupannya. Tetapi kalau dia mengalami banyak sekali pleasure atau banyak sekali kesenangan, maka itu adalah hal yang baik dalam kehidupannya. Oke, nah itu biasa lah ya, karena kita sudah tahu kalau eksis ya memang begitu. Nah, kita pindah ke skenario B. Ketika X never exist ya, X ini nggak pernah ada, gitu ya. Ketika dia tidak merasakan kesedihan, tidak merasakan keburukan, maka itu adalah hal yang baik, ya kan? Daripada dia hidup terus dia ngerasain kemalangan dan tragedi gitu kan, mendingan dia tidak ada sama sekali ya, tidak eksis. Jadi dia tidak merasakan yang namanya kesedihan atau kemalangan. Nah, itu adalah hal yang baik. Terus yang di bawahnya, bagaimana dengan absence of pleasure atau ketidakadaan kesenangannya? Ternyata di sini, makanya namanya asimetri, Benatar mengatakan bahwa hal itu tidaklah buruk. Ya, nah kalau simetri kan berarti harusnya di sini bad kan. Tetapi dia katakan ini asimetri karena absence of pleasure ketika orang itu tidak eksis, itu bukanlah hal yang buruk. Kenapa itu bukanlah hal yang buruk? Karena ketika tidak ada kesenangan, tidak ada kebahagiaan, kalau orang itu tidak eksis, itu tidak buruk karena tidak ada seorang pun yang dirugikan. Gitu ya. Jadi bukan berarti itu buruk, itu juga nggak buruk. Toh nggak ada yang dirugikan juga, kan dia non-eksis gitu ya. Nah, jadi menurut Benatar, bagaimanapun dari skenario A dan skenario B, masih lebih mending skenario B. Karena skenario A itu masih ada bad-nya di sini kan. Kalau misalkan kita hidup sial, kita hidup malang, tragedi, penuh dengan tragedi, maka bad kan di sini. Dan menurut Benatar nanti kita akan jelaskan tidak ada hidup yang tanpa tragedi gitu kan. Nah, berarti kalau dari skenario ini, yang lebih baik yang mana? Yaitu skenario B, di mana X sama sekali tidak pernah eksis, gitu ya. Ketika dia tidak pernah eksis sama sekali, maka tidak ada keburukan sama sekali. Di sini good, yang di bawah not bad. Nah, seperti itu kira-kira dasar dari teori Benatar. Jadi kesimpulan dari asimetri ini adalah existence atau life is bad ya, buruk. Dan non-existence itu baru adalah sesuatu yang baik. Nah, alasannya kenapa? Karena itu tadi yang sempat saya singgung bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu pasti diwarnai oleh bad things ya, atau tragedi-tragedi, hal-hal yang buruk gitu, kemalangan.
Nah, pasti gitu, tidak ada seorang pun yang paling beruntung pun itu pasti ketemu sama hal-hal yang buruk. Nah, terus meskipun ada orang-orang yang hidupnya itu nggak sial-sial amat gitu ya. Nah, mungkin ada orang yang memang dari lahir dah kaya gitu, udah dari lahir kayaknya beruntung melulu, sampai mati juga tetap kaya, tetap dihargai orang gitu kan. Nah, menurut Benatar, semua nasib manusia itu bakalan sama, bakal menghadapi yang namanya kematian. Dan nanti setelah orang-orang itu mati ya, maka nanti semua kaum manusia akan menghadapi nasib yang sama yaitu punah. Nah, nggak tahu kapan punahnya, tapi suatu hari ketika bumi ini udah tidak berfungsi dengan baik lagi, maka spesies manusia itu akan menghadapi yang namanya kepunahan. Jadi semua nasib manusia itu mau yang dia beruntung, mau yang dia nggak sial-sial banget gitu ya, itu tetap akan menghadapi takdir yang sama yaitu kematian dan kepunahan. Sedangkan kalau misalkan kita nggak pernah lahir di dunia ini, maka kita tidak akan pernah merasakan kemalangan, nggak akan pernah merasakan kematian dan juga kepunahan. Jadi menurut dia tidak eksis itu adalah hal yang paling baik daripada eksis. Karena selalu ada bad things. Ya. Oke, masih kuat ya. Kita lanjut lagi. Nah, kemudian dia menjadikan penderitaan itu ya, bad things itu sebagai kritik terhadap optimism ya. Nah, dia dia tuh membuat daftar yang tidak saya tulis di sini, nanti bisa dibaca sendiri. Daftarnya sangat mengerikan ya, mengenai kehidupan ini apa aja yang akan terjadi, hal-hal buruk apa ya, kayak pemerkosaan, kayak kekerasan, terus kayak pembunuhan, kayak pokoknya semuanya dia list gitu kan. Akhirnya terus dia bilang, semua orang tuh pasti kayak mengalami at least some or other of the harms in the above catalog of misery. Jadi di katalognya dia tuh udah dia jabarin, ya paling enggak kamu tuh seberuntung apapun, Anda akan ngalamin gitu. Paling enggak satu atau dua gitu ya, hal-hal tragis yang sudah saya daftarkan seperti itu. Jadi orang-orang yang optimis sekali terhadap hidupnya, tunggu aja gitu. Kamu, kalian juga pasti akan menghadapi hal yang buruk. Mungkin belum aja gitu kan. Nah, kemudian mungkin kita bertanya, kok pesimis banget sih Benatar ini? Gimana dengan hal-hal baik dalam kehidupan? Bukankah dalam kehidupan ini memang ada hal yang buruk, tapi juga ada hal yang baik gitu kan? Nah, tetapi menurut Benatar, hal-hal yang buruk dalam kehidupan itu lebih baik, lebih banyak daripada hal-hal yang baik. Dan hal-hal yang buruk itu menjadikan hal-hal yang baik itu sebenarnya tidak lagi terlihat baik gitu ya. Dan pada akhirnya toh takdir semua orang adalah punah gitu. Nah, terus bagaimana dengan misalkan ada orang-orang yang merasa hal yang baik lebih banyak dari yang buruk gitu. Tadi kan Benatar bilang hal yang buruk itu lebih banyak dari yang baik. Tapi kan ada nih orang yang mungkin mikir bahwa enggak juga lah. Kehidupan aku tuh contohnya ya, kehidupanku yang lebih baik lebih banyak kok daripada yang buruk gitu. Nah, Benatar jawab lagi, yakin apakah penilaian kamu itu benar? Menurut Benatar, justru penilaian-penilaian semacam itu memang diwarnai oleh optimisme. Tapi optimisnya itu optimisme yang palsu, optimisme yang salah dan menipu. Karena kecenderungan psikologis manusia untuk menafsirkan sesuatu lebih baik daripada sebenarnya. Jadi itu seperti apa ya? eh, Sebenarnya psikologis manusia itu terbentuk seperti itu untuk mempertahankan dirinya gitu. Jadi kalau misalkan sesuatu yang buruk terjadi kepadanya, dia tuh nggak langsung bunuh diri, tapi dia kayak mikirin yang baik-baik. Nah, itu adalah satu kemampuan adaptif yang dimiliki makhluk spesies manusia ini, supaya dia bisa mempertahankan dirinya tidak punah, kan gitu kan. Nah, tapi apakah itu benar apa enggak? Menurut Benatar, enggak, itu banyak salahnya. Itu penipuan ya sebenarnya. Nah, terus dia kemudian menawarkan nih, oke, kalau memang kalian nggak percaya gitu ya, coba deh kita mengevaluasi kehidupan kita. Benar nggak kehidupan kita itu benar-benar baik gitu ya. Nah, jadi dia memberikan tiga teori di sini untuk mengevaluasi kehidupan manusia. Nah, kemudian yang pertama ada di sini teori hedonisme. Di sini kita bisa mengevaluasi hidup kita gitu ya. Kalau menurut hedonisme itu kan hidup yang baik atau hidup yang berkualitas itu adalah memaksimalkan pleasure dan meminimalisasi pain gitu ya. Jadi kalau misalkan pleasure lebih besar daripada pain, itu berarti kehidupan Anda adalah kehidupan yang baik gitu. Nah, menurut Benatar, ini harus dinilai dari hal yang paling simpel dalam kehidupan kita.
Setiap hari kehidupan kita tuh sebenarnya diwarnai oleh keadaan-keadaan negatif dari hal-hal yang sebenarnya sederhana. Saking sederhananya sampai kita lupa bahwa hal itu adalah hal negatif. Contohnya kita lapar, kita ngantuk, kita haus, capek, merasa gatal, merasa sakit perut, dan lain sebagainya, mah gitu ya. Nah, mungkin karena kita terlalu sering ngerasain itu ya, kayak setiap hari kita rasa lapar, tiap hari kita ngerasa ngantuk, capek ya kan. Nah, jadi kita mengabaikan hal itu sebagai hal yang negatif karena kita merasa ya itu kan hal yang biasa gitu ya. Tapi Benatar kembali menyadarkan bahwa hal itu kan buruk, walaupun kita menganggap itu biasa karena kita sudah beradaptasi dengan keburukan itu, bukan berarti hal itu menjadi baik kan gitu. Nah, jadi menurut Benatar, kehidupan manusia itu tidak mungkin bisa meminimalisasi pain. Bahkan di hal-hal sederhana saja itu kita selalu merasakan pain sebenarnya. Kita bisa beradaptasi dengan hal itu, tapi bukan berarti kita beradaptasi, kita mengatakan bahwa hal itu baik kan gitu. Jadi sebenarnya hal itu tetap buruk, walaupun kita merasa itu sudah biasa. Nah, itu ya. Jadi menurut teori hedonisme sudah buruk nih ya. Sekarang kita ke teori kedua. Teori desire fulfillment ya. Nah, ini mengatakan bahwa hidup yang baik atau hidup yang berkualitas adalah hidup yang bisa memenuhi desire keinginan-keinginan kita ya. Every desires kalau bisa kita penuhi gitu. Nah, menurut Ben Attar, mungkin ada orang yang merasa bahwa, oh iya, aku tuh pengen jadi dokter dan ternyata aku jadi dokter. Nah, berarti itu kan desire fulfillment kan. Tapi menurut Ben Attar nggak seperti itu. Kehidupan itu sebenarnya tidak pernah merasakan kepuasan. Rasa puas adalah pencapaian yang sementara. Buktinya kalau misalkan kita sudah mencapai desire kita, nanti kita bangun lagi keinginan kita yang selanjutnya gitu. Jadi menurut Ben Attar, hidup itu tidak pernah akan membawa pemenuhan dari desire manusia dan unfulfillment atau merasa tidak puas itu adalah karakteristik dari hidup. Nah, itu kan negatif ya. Gitu. Nah, dia ambil contoh yang paling sederhana aja. Misalkan kita makan nih, kita makan, kita berharap kan setelah makan kenyang ya. Tapi ternyata nggak lama lagi, 1 jam lagi gitu, kita sudah lapar lagi. Jadi kayak itu hal yang paling sederhana, tapi dalam hal-hal lain yang lebih besar, sebenarnya desire manusia itu tidak akan pernah bisa terpenuhi ya. Nah, hal itu menjadi hal yang buruk sebenarnya dalam kehidupan manusia. Kemudian untuk yang ketiga, bagaimana kita bisa mengevaluasi yaitu menggunakan teori objective list ya. Nah, teori objective list itu mengatakan bahwa hidup manusia dikatakan baik atau berkualitas jika hidup manusia dipenuhi dengan hal-hal yang baik, tapi ini dipandang dari perspektif objektif. Nah, secara objektif yang disebut di sini itu berarti adalah dilihat oleh manusia lain gitu kan. Jadi misalkan nih, hidup Jessica tuh baik. Nah, kenapa hidup Jessica baik? Karena hidup saya dibandingkan dengan kehidupan manusia-manusia di sekitar saya. Kan gitu kan. Nah, kita itu, kata Benatar, cenderung mendaftarkan kebaikan dalam kehidupan kita yang kita kira itu adalah kebaikan-kebaikan yang objektif gitu. Padahal sebenarnya itu tidak objektif ya. Itu hanyalah penipuan saja karena yang kita anggap baik secara objektif itu hanya dari perspektif manusia gitu. Contoh, misalkan saya berpikir bahwa kehidupan saya ini bermakna ya atau ada tujuan hidup. Kenapa saya mengira kehidupan saya bermakna? Soalnya saya lihat ternyata tetangga saya ya di samping saya itu hidupnya lebih sial ya dari saya terus kayaknya gak ada tujuan hidup gitu. Jadi saya merasa hidup saya itu bermakna itu dibandingkan dengan orang yang di sebelah saya. Nah, kita mengira itu objektif kan. Kita mengira mikirnya, oh ya semua orang pasti mikir bahwa hidup saya bermakna dan hidup tetangga saya nggak bermakna. Nah, sebenarnya menurut Benatar itu nggak objektif, itu adalah sangat subjektif. Nah, kalau misalkan kita mau tahu apakah kehidupan kita itu baik atau tidak secara objektif, maka kita tidak boleh menggunakan perspektif manusia aja. Kita harus menggunakan perspektif kosmik ya, atau perspektif kosmos. Nah, nanti akan saya jelaskan. Jadi, manusia itu hidupnya tidak bermakna sebenarnya secara kosmik. Nah, itu nanti penjelasan lebih lanjut setelah slide ini, tapi kesimpulannya berdasarkan 3 teori yang dia gunakan, itu kehidupan manusia adalah buruk gitu ya. Jadi secara esensial hidup itu buruk walaupun kita tidak pernah merasa buruk, tapi hidup itu kenyataannya buruk gitu.
Nah, untuk menjelaskan yang tadi ya perspektif kosmik tentang makna, kita akan masuk kepada makna hidup dari manusia ya. Nah, eh, di sini didaftarkan ada 3 makna ya. Nah, menurut Benatar biasanya manusia itu hanya akan berfokus kepada 3 makna, yaitu makna ini apa ya, makna hidup seseorang bagi orang lain ya, dilihat dari perspektif pribadinya. Kemudian makna yang dilihat dari komunitas, misalkan saya ini berarti bagi komunitas circles ya kan, berarti saya punya makna nih karena komunitas circles mengakui bahwa hidup saya bermakna. Kemudian yang ketiga, makna yang diakui oleh seluruh manusia ya, kehidupannya memiliki global impact. Contohnya Mother Teresa kan. Jadi kayak semua di ujung sampai ujung dunia itu akan merasa bahwa Mother Teresa itu hidupnya bermakna gitu kan. Nah, makna-makna ini yang 3 ini adalah disebut sebagai makna terestrial atau makna yang dinilai dari sudut pandang manusia. Nah, menurut Benatar, ya boleh-boleh saja ya kita menganggap bahwa diri kita memiliki makna-makna ini, baik itu dari perspektif pribadi saya, komunitas saya, maupun secara luas gitu kan. Tetapi menurut Benatar ini nggak objektif gitu. Makna ini hanya dari penilaian kita sendiri yang kemungkinan besar menjadi salah ya. Nah, yang sebenarnya menjadi ukuran apakah kehidupan saya ini bermakna atau tidak, itu adalah ukuran kosmis ya. Nah, subspecie eternitatis ya. Nah, menurut dia makna kosmis inilah yang bisa menilai apakah kehidupan manusia bermakna atau tidak. Apa itu makna kosmik? Berarti seberapa kita berarti di keseluruhan universe ya, semesta yang begitu luas ini gitu. Nah, kalau hidup saya sebagai seorang Jessica gitu ya, mungkin buat diri saya sendiri itu bermakna. Tapi kalau ditanya Benatar, apakah secara kosmik kehidupan saya ini signifikan? Saya akan jawab tidak mungkin saya signifikan gitu kan. Di antara alam semesta yang begitu luas ini mungkin saya ini satu iota aja ya, atau sama sekali nggak berarti gitu kan. Nah, menurut Benatar, memang begitu ya, semua manusia itu tidak ada satupun yang berarti dalam perspektif kosmik. Kematian manusia di waktu yang begitu singkat memperkuat bahwa kehidupan manusia itu meaningless. Nah, jadi sejauh ini kita melihat bahwa Benatar itu percaya kehidupan manusia itu tidak bermakna. Ya, boleh-boleh saja kita memaknai hidup kita, tetapi secara objektif kehidupan kita itu tidak bermakna. Ya, secara kosmis kehidupan kita itu sama sekali tidak akan bermakna sama sekali dan sama saja seperti kayak binatang-binatang yang sudah punah gitu ya. Karena kita juga sedang menuju kepunahan kita sendiri. Oke, nah kemudian ngomong-ngomong tentang Tuhan gitu ya. Nah, memang Benatar kan tidak ngomong-ngomong tentang Tuhan ya, tapi dia juga dalam bukunya beberapa kali ya mengkritik mengenai religious belief dan juga kepercayaan dari orang-orang yang memuja Tuhan gitu ya. Nah, dia mengkritik di sini terhadap teisme ya, orang yang percaya Tuhan mengenai God and meaning. Apakah dengan kita mempercayai Tuhan lantas kita memiliki makna ya? Nah, kan biasanya orang yang percaya Tuhan itu makna kehidupannya itu 3 ini ya, yang paling umum menurut Benatar ya. Yang pertama itu adalah makna hidup saya adalah untuk melayani Tuhan. Nah, Benatar mengkritik di sini. Dia bilang, apakah memang Tuhan itu butuh gitu dilayani oleh manusia? Jika tidak gitu ya, tidak butuh dilayani oleh manusia, mengapa ia menjadikan manusia ini bermakna gitu? Kalau memang dia nggak butuh, ya berarti makna hidup manusia bukan terletak di melayani Tuhan. Oke, dia bisa melayani Tuhan, tapi makna hidupnya bukan di situ karena Tuhan sendiri nggak butuh gitu kan. Jadi itu sebenarnya hanya makna apa tuh? Makna dibuat-buat aja gitu kan. Karena kita sama sekali memang melayani Tuhan tidak ada hubungannya dengan Tuhan gitu. Kita melayani Tuhan, tapi Tuhan nggak butuh itu istilahnya kan. Kemudian yang kedua, makna hidup manusia mungkin bagi orang yang percaya Tuhan itu adalah menolong sesama kita, mengasihi sesama kita. Nah, menurut Benatar ini juga sebuah makna yang apa ya dibuat-buat juga seperti itu ya. Karena sebenarnya menolong sesama ini secara spesifik itu siapa gitu kan. Kemudian makna dari hidup sesama yang kita tolong ini apa? Apakah secara spesifik kita tuh menolong satu orang aja atau siapa sebenarnya gitu kan. Nah, kalau sesama itu sendiri memang
tidak merasa bahwa hidup kita ada impact buat dia gitu kan. Kenapa itu kita jadikan sebagai makna hidup. Dan yang kedua, kalau misalkan makna seperti ini mungkin bisa ya untuk kita jadikan makna terestrial. Contohnya seperti orang yang suka menolong orang lain itu kan kayak apa suka dikenal gitu ya kayak Bill Gates gitu kan suka nyumbang-nyumbang gitu. Oh, kita kayak tahu gitu Bill Gates itu siapa, yaitu orang yang suka menolong sesama kan gitu. Tapi kembali lagi, secara kosmik tetap Bill Gates itu bukan siapa-siapa gitu. Toh nasibnya nanti bakalan sama-sama punah seperti kita gitu. Jadi secara terestrial boleh-boleh saja gitu, tapi secara kosmik tetap tidak bermakna. Nah, kemudian yang ketiga, makna kehidupan orang percaya itu biasanya katanya mempersiapkan diri menuju afterlife ya. Jadi mereka berpikir bahwa kehidupan yang sekarang tuh hanyalah apa? Transit ya, transit menuju kepada kehidupan yang kekal. Nah, menurut Benatar, hal ini tidak menjelaskan mengapa sih Tuhan itu menciptakan kita. Kenapa Tuhan itu harus menciptakan, membuat kita kehidupan di dunia ini? Kenapa tidak langsung saja ke afterlife? Kenapa harus melewati kehidupan ini dulu gitu ya? Agak aneh jika Tuhan menciptakan kita bukan untuk tujuan di dunia ini ya. Jadi gini, Tuhan ciptain kita bukan untuk bermakna di dunia ini, melainkan di dunia akan datang. Nah, kenapa kok harus melewati kehidupan ini gitu? Nah, itu kritiknya dia ya, Nana. Tentu kita bisa terima, tentu juga bisa tidak. Nah, jadi intinya adalah dari pandangan Benatar ini bahwa dia mengatakan ya oke, Anda-Anda ini boleh memiliki makna terestrial dan itu baik-baik aja ya. Tetapi kita harus tahu bahwa the absence of cosmic meaning itu buruk ya. Jadi kita nggak boleh lari dari kenyataan istilahnya. Oke, kamu berpikir bahwa hidup kita itu bermakna ya, tapi jangan lupa loh, gitu. Jangan lupa bahwa kenyataannya harus kamu terima bahwa kehidupanmu di mata kosmik itu sama sekali tidak bermakna. Dan sebenarnya itulah yang harus dikatakan mengenai kehidupan manusia ya, yaitu secara kosmik. Jadi menurut David Benatar, kehidupan kita sudah yang pertama bad, yang kedua juga meaningless ya. Sudah buruk, terus tidak ada makna pula ya kehidupan manusia ini. Nah, jadi dari kesimpulan-kesimpulan itulah dia berpendapat bahwa non-existence itu akan lebih baik daripada eksistensi. Ya. Kemudian kita sekarang masuk kepada yang kedua ya. Yang kedua itu mengenai life worth continuing, itu apakah kehidupan layak untuk dilanjutkan. Jadi tadi seperti yang saya jelaskan di awal, sebagian besar manusia menyangka bahwa kehidupannya layak dilanjutkan. Tapi sebenarnya itu hanyalah anggapan atau penilaian yang salah ya, evaluasi yang menipu gitu. Jadi kalau kita merasa bahwa kehidupan kita layak dilanjutkan, bukan berarti hidup kita memang benar-benar layak dilanjutkan gitu ya. Bisa jadi anggapan kita lah yang salah mengenai kehidupan ini. Itu tidak akurat ya istilahnya, itu menipu. Nah, maka itu kita akan jelaskan lebih lanjut di sini ya. Mengapa sih kok kita tidak bisa mengandalkan yang namanya self assessment atau evaluasi pribadi kita mengenai kualitas hidup kita ya. Nah, tadi kan sudah dikasih 3 teori tadi kan. Tapi ternyata ini ditambahin lagi dari bukunya yang Human Predicament. Jadi yang tadi yang awal itu ke buku yang pertama kan. Nah, kalau yang ini dari buku yang itu, yang kedua tadi, itu ada 3 ya, 3 kecenderungan psikologis manusia yang membuat self-assessment-nya itu tidak bisa dipercaya begitu saja. Yang pertama itu adalah Pollyanna Principles gitu. Nah, mungkin kalau ada teman-teman Bapak Ibu yang dokter atau psikolog gitu ya, mungkin pernah mendengar hal itu, nanti bisa dicek benar apa enggak. Jadi menurut Benatar ada manusia itu memiliki efek Pollyanna, yaitu yang dikatakan dalam psikologi tendensi untuk menjadi optimis. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa tendensi ini membuat manusia bertahan nih ya, beradaptasi, jadi nggak bunuh diri gitu ya, tetap mempertahankan kehidupannya walaupun buruk. Nah, kita merasa baik-baik aja karena kita memiliki harapan yang besar akan hal-hal yang baik di masa mendatang. Jadi itu misalkan kalau hari ini saya merasa sial sekali gitu ya, saya tuh merasa kehidupan saya sudah tidak ada nilainya. Tapi seenggaknya kenapa saya masih hidup, nggak bunuh diri? Karena saya merasa bahwa oh nggak apa-apa deh hari ini
kata ada quotes-nya gitu ya, hanyalah hari ini yang buruk bukan hidupmu. Ya, itu ada tuh ya di Google kan. Nah, jadi saya langsung keinget, iya ya, mungkin saya sial hari ini doang kali ya. Besok pasti ada matahari yang akan bersinar buat saya gitu kan. Nah, setiap manusia itu katanya memiliki itu ya, tendensi untuk menjadi optimis terhadap hal-hal yang akan datang. Nah, dia kasih contoh tuh di bukunya, itu orang miskin ya. Orang miskin itu kan nggak punya harta, nggak punya uang gitu ya. Tetapi orang miskin itu bisa merasa bahagia, padahal dia tuh miskin ya. Nah, miskin itu buruk kan? Nggak ada yang bilang, oh miskin itu bagus gitu. Nggak ada. Pasti semua orang bilang miskin itu buruk gitu. Tapi dia bisa gitu ya, miskin tapi dia merasa bahagia. Dia merasa oh saya walaupun nggak punya harta saya tetap bahagia. Nah, menurut Benatar itu pembohongan terhadap diri sendiri menurut dia. Karena dengan dia berkata seperti itu dia jadi kayak apa ya? Oh, berarti hidup saya nggak buruk-buruk amat. Padahal kenyataannya buruk gitu menurut Benatar ya. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kita nggak bisa percaya diri kita sendiri dalam mengakses atau mengevaluasi diri kita, yaitu karena manusia itu sudah terbentuk sebagai makhluk yang adaptif ya, dan juga akomodatif, dan juga diperkuat dengan habituasi. Jadi manusia itu adalah dari sananya karena kita memang sudah mengalami yang namanya seleksi alam gitu ya, sampai kita ada sampai hari ini gitu ya. Manusia sudah diperlengkapi dengan kemampuan adaptasi yang terbaik ya. Dia mudah sekali beradaptasi dengan keadaan atau situasi yang baru. Contoh, misalkan ada seorang pengusaha, dia tuh kaya banget dulu ya. Kemudian tiba-tiba dia bangkrut gitu. Nah, tapi dia tidak bunuh diri. Ini cerita tentang yang tidak bunuh diri ya. Yang tidak bunuh diri ini, dia cepat beradaptasi dengan profesi barunya. Mungkin dia kerja gitu kan di satu perusahaan yang gajinya nggak sebesar yang dulu, tapi dia kayak dengan setiap hari dia datang ke tempat kerja, habituasi ya, tiap hari datang dan tiap hari kerja dengan baik. Akhirnya dia merasa kehidupan dia baik-baik saja gitu. Nah, menurut Benatar enggak kan, sebenarnya hidupnya itu enggak baik-baik saja ya. Dia sedang beradaptasi saja dengan kehidupan dia yang buruk, sehingga seakan-akan kehidupannya menjadi baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah implicit comparison with the well-being of others gitu. Nah, jadi seseorang lebih suka membandingkan diri dengan orang yang keadaannya lebih buruk daripada dirinya, sehingga kondisinya terasa baik-baik saja. Nah, mungkin kita sering juga kayak gitu ya, misalkan ketemu dengan orang di pinggir jalan, kita merasa, wah, puji Tuhan ya, mungkin kata-katanya bisa rohani kan, tapi sebenarnya kita merasa kayak, oh, saya nggak seburuk itu ya, masih bersyukur deh gitu, puji Tuhan saya tidak, belum seperti dia gitu kan. Nah, jadi memang tendensi orang selalu membandingkan diri dengan yang lebih buruk sehingga dia merasa hidupnya ini baik-baik saja gitu. Nah, terus mungkin kita mikir enggak juga tuh, saya tuh lebih suka bandingin diri sama orang-orang yang lebih baik daripada saya, yang lebih kaya, bos saya atau selebgram di Instagram atau siapa saja gitu kan. Nah, kata Benatar, kalaupun kita membandingkan diri dengan yang apa lebih baik gitu ya, namun sekalipun kita membandingkan diri dengan yang lebih baik, kita tidak akan negatif-negatif amat kok dengan hidup kita. Itu nggak akan bikin kita kayak, oh saya bandingin diri misalnya dengan Beyonce gitu ya. Wah, wah Beyonce gila apa bagus banget dia badannya, dia hebat banget nyanyinya ya. Oke, sampai situ aja. Saya nggak akan sampai bunuh diri gitu gara-gara saya melihat Beyonce gitu ya. Nah, jadi gitu. Kalaupun kita bandingin diri dengan yang lebih baik dari kita, toh hidup kita tidak juga akan kelihatan negatif-negatif amat. Nah, jadi kita tidak bisa mengandalkan self-assessment terhadap kualitas kehidupan kita, sehingga ya kebanyakan self-assessment atau self-evaluation yang kita buat terhadap hidup kita itu menurut Benatar itu salah dan menipu. Menurut dia, kehidupan manusia itu lebih mengandung banyak keburukan daripada yang kita recognize gitu, yang kita perhatikan gitu ya. Kalau misalkan kita realize, kita sadar betapa buruk kehidupan kita, maka kita pasti akan merasa bahwa ya eksistensi saya itu sebenarnya adalah sebuah kemalangan, sebuah keburukan gitu. Jadi kita tuh sebenarnya hanyalah belum sadar aja bahwa kehidupan saya buruk, makanya saya nggak mengakui bahwa kehidupan saya buruk gitu. Nah, lebih menarik lagi kan
besok ya, saya akan bahas juga mengenai suicide ya, mengenai bunuh diri. Kan kalau kayak gini jadinya, wah kalau eksistensi saya buruk, apakah berarti kita mati aja semua, bunuh diri semua ya gitu ya. Nah, tapi besok ya, karena itu berhubungan juga dengan kematian. Nah, next. Oh ya, ini kutipan lagi ya. Nah, kalau ada fakta bahwa seseorang menikmati kehidupannya, itu tidak menjadikan eksistensinya lebih baik daripada non-existence ya. Karena kalau misalkan seseorang tidak eksis ya dalam dunia ini, maka tidak ada seorang pun yang melewatkan kebahagiaan tersebut. Ya, ya, karena makanya disebut tadi not bad ya. Dan tanpa ada seseorang yang mengalami absence of joy gitu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang tidak buruk. Ini dia sedang bicara mengenai asimetri yang tadi di awal gitu ya. Nah, tetapi ada satu term yang dia pakai itu ya, yaitu growing interest gitu ya. Kenapa orang itu masih bisa hidup gitu ya? Itu ada yang namanya keinginan untuk tetap hidup. Jadi setelah seseorang terlahir ke dunia, maka akan ada potensi seseorang untuk tertarik kepada kehidupan. Nah, ketertarikan terhadap kehidupan itu akan naik secara bertahap dalam fase kehidupan. Misalkan contoh, oh kita tiba-tiba punya orang yang mencintai kita. Nah, interest kita bertambah. Kalau kita memiliki orang yang kita sayang, nah itu juga interest kita bertambah lagi. Jadi kita semakin nggak mau bunuh diri, gitu. Kita semakin mau melanjutkan kehidupan. Nah, memang ini ada, Benatar tidak menyangkal. Nah, tapi bukan berarti itu menjadikan kehidupan itu bermakna, bukan menjadikan kehidupan itu baik gitu ya. Memang itu menambah makna terestrial ya, tetapi tidak mengubah sama sekali ketiadaan makna secara kosmis ya. Nah, pertanyaannya apakah ada dalam kehidupan ini orang yang nggak growing interest itu. Jadi dia hidup gitu tapi nggak gradually ada growing interest gitu. Dia kayak biasa-biasa aja atau bahkan makin nggak senang hidup ya. Nah, menurut Benatar memang kebanyakan orang secara umum memang growing interest lah ya. Karena nggak ada satupun orang yang nggak ada relasi sama sekali kan sama orang lain. Tapi ada orang yang memang walaupun dia growing interest, tapi ternyata penderitaan hidupnya lebih gede gitu daripada growing interestnya itu, ya kan? Terus bertubi-tubi, tragis, 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 tragis terus gitu ya. Nah, maka orang ini akan merasa hidupnya tidak layak untuk dilanjutkan. Nah, ini buat besok suicide-nya, tapi sedikit bocoran sehingga Benatan menganggap cukup rasional ya jika seseorang yang seperti ini dihantam terus dengan penderitaan, meskipun dia growing interest tapi kalah ya sama penderitaan, maka adalah rasional jika seseorang yang seperti ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ya, itu sedikit untuk besok ya, tapi kira-kira demikian. Oke, nah sekarang lanjut lagi. Ya, kita akan membicarakan sekarang mengenai antinatalisme ya. Nah, pandangan antinatalisme itu berbeda dengan sekedar pemilihan atau free will kita untuk child free ya. Kan kemarin tuh heboh tuh tentang kita ya, yang pengen child free. Nah, kemudian sampai dikritik sini sana. Nah, mereka belum ketemu aja yang antinatalis ini ya. Child free itu masih mending kan karena dia hanya memilih untuk tidak punya anak atas alasan-alasan pribadi kan. Nah, kalau antinatalisme itu adalah pandangan yang menganggap bahwa melahirkan seorang anak itu akan membawa sebuah konsekuensi moral ya yang sangat berat. Sehingga penganut-penganut antinatalisme itu melarang ya, melarang seseorang untuk melahirkan anak. Jadi ini bukan lagi mengenai diri dia sendiri yang nggak mau punya anak, tapi dia melarang orang lain untuk punya anak karena menurut dia ketika seseorang itu melahirkan anak itu akan membawa sebuah konsekuensi moral ya yang sangat buruk sehingga melahirkan anak itu dianggap sebagai sesuatu yang immoral atau yang tidak bermoral. Nah, itulah antinatalisme ya. Jadi udah jelas itu beda ya dengan child free ya. Nah, kemudian Benatar itu menyamakan orang yang punya anak ya. Ini kan konsekuensi dari pandangan dia kan mengenai kehidupan ya kan dan juga mengenai apa meaningless of life tadi. Dia mengatakan kalau melahirkan anak ke dunia itu seperti bermain Russian roulette ya. Russian roulette itu kan kayak pistol diisi satu peluru kemudian diputer, kemudian masing-masing pemain kayak
menarik pelatuk dari pistol itu ya, kalau misalkan dia beruntung berarti dia tidak mati gitu. Kalau nggak beruntung berarti dia meninggal ya. Nah, menurut Benatar kalau melahirkan anak seperti pertaruhan Russian roulette. Tetapi bedanya pada akhirnya pasti dia akan tertembak juga. Karena tiap manusia pasti akan menghadapi penderitaan. Nah, jadi misalkan kita ngelahirin anak di dunia gitu ya, seberuntung apapun kita, istilahnya mungkin, oh aku udah persiapin nih anakku supaya bisa tercukupi kehidupannya ya. Kekayaanku sudah 7 turunan, jadi anakku ini tidak mungkin miskin, tidak mungkin menderita itu. Nah, menurut Benatar percuma, karena kalaupun mungkin kita udah siapin anak kita berhasil dalam keuangan, berhasil dalam pendidikan, nanti ada aja gitu bad things yang akan terjadi kepada dia yang tidak bisa kita hindari lagi gitu. Karena pada umumnya, pada intinya kehidupan manusia adalah buruk, demikian juga anak kita dilahirkan ke dunia itu akan menghadapi kehidupan yang buruk juga. Even the most privileged people ya could give birth to a child that will suffer unbearably. Nah, ini saya nggak usah bacain ya. Pokoknya gitu ya. Jadi kita nggak bisa tahu nasib manusia walaupun kita sudah mempersiapkan anak kita itu. Ya, kemudian ini kutipan juga gitu ya. Nah, jadi tadi tentang Russian roulette itu, kalau misalkan Russian roulette itu kan hanya satu ya pelurunya yang diisi. Tapi kalau orang lahirin anak, menurut dia pistolnya diisi penuh dengan peluru gitu. Jadi mau gimana pun tetap akan ketembak ya, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah antinatalisme sebagai kewajiban moral ya, kewajiban moral. Jadi menyelamatkan orang dari penderitaan itu adalah kewajiban moral. Tapi membawa orang yang awalnya tidak eksis kepada kebahagiaan bukanlah kewajiban moral. Jadi kalau misalkan kita tidak melahirkan anak, itu sama saja kita menyelamatkan orang dari penderitaan gitu. Karena kan kalau kita melahirkan anak ke dunia pasti adalah penderitaan kan. Jadi kalau kita nggak melahirkan dia, kita menyelamatkan orang itu gitu. Tetapi kalau kita akhirnya memutuskan untuk melahirkan anak supaya pikiran kita, oh saya melahirkan anak supaya anak saya mengalami kesenangan di dunia. Nah, menurut Benatar itu bukanlah sebuah kewajiban moral. Kewajiban moral kita adalah mencegah penderitaan. Maka akan lebih baik bahwa kita tidak melahirkan anak. Yang kedua, kita bisa menyesal membawa orang eksis di dunia ini saat melihat kehidupannya menderita. Ya benar dong. Misalkan saya seorang ibu, saya melahirkan anak ke dunia ini, ternyata anak saya itu menderita. Saya udah berusaha supaya anak saya nggak menderita, tapi menderita juga gitu kan. Nah, kita bisa nyesel kan. Tapi kita tidak bisa menyesal tidak membawa seseorang ke dunia ini karena ia tidak pernah ada. Nah, penyesalan ini menurut si Benatar muncul dari kewajiban moral. Ketika kita tidak bisa nyelamatin seseorang dari penderitaan, itu kita bertanggung jawab secara moral. Kita sebagai orang tua gitu ya. Tetapi kalau misalkan kita tidak membawa seseorang ke dunia ini, ya kita tidak perlu menyesal. Toh dia memang tidak pernah eksis di dunia ini gitu. Ya kan apa anak tidak pernah minta dilahirkan ke dunia ini kan memang kan seperti itu kan dan kita juga tidak berjasa apapun dalam melahirkan anak ke dunia ini karena dunia ini penuh dengan penderitaan. Nah, kemudian kita mungkin bertanya mengenai aborsi ya. Nah, terus bagaimana apakah Benatar ini percaya atau mendukung dengan aborsi? Nah, dia mengatakan bahwa itu dapat dilakukan dan tidak bersalah secara moral jika seseorang tidak eksis. Nah, jadi menurut dia ketika tahap kehamilan pertama ya, misalkan tahu bahwa dia hamil, itu seseorang belum benar-benar mengalami yang namanya kesadaran. Orang mengalami kesadaran itu ketika ada di tahapan akhir kehamilan. Nah, ini mungkin kalau ada dokter kandungan di sini bisa menjelaskan ya, karena Benatar dalam bukunya itu juga memberikan fakta-fakta medis gitu ya, bahwa memang kesadaran itu belum ada gitu kan, mungkin dari neuroscientist dari mana gitu bahwa dia mengatakan ya nggak apa-apa aborsi aja karena sebelum tahapan akhir kehamilan itu orang belum sadar gitu. Jadi boleh-boleh saja untuk diaborsi karena toh tanpa kesadaran manusia itu tidak eksis gitu ya. Nah, kemudian menurut Benatar kalau misalkan aborsi dilakukan di tahap ini ya, berarti tahap belum sadar, menurutnya itu baik, baik nih ya, karena menyelamatkan seseorang dari penderitaan eksistensi.
Sebaliknya, kalau tidak dilakukan aborsi, itu buruk karena membiarkan orang menderita. Tapi dia pun mengatakan bahwa ya kalau misalkan sampai akhir ini baru kepikiran, baru mau diterminate ya di tahap akhir ketika dia sudah memiliki kesadaran, menurut Benatar juga itu lebih baik gitu daripada nanti dilahirkan dan berhadapan dengan penderitaan-penderitaan yang ada di dunia ini. Ya, saya membawakan ini aja sudah sangat gelap sekali ya auranya ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kritik ya. Nah, ini saya mengambil beberapa kritik dari 3 orang gitu. Nah, tapi tadi saya sedikit ngintip di chat itu ada pertanyaan nih, apa filsafat dibangun berdasarkan pengalaman kah atau apa gitu ya. Nah, itu menarik ya, karena memang David Benatar tuh tertutup banget terhadap kehidupan pribadinya. Jadi kita nggak tahu ya, apakah dia tuh kayak gimana gitu, apakah memang dia ini nggak bahagia atau seperti apa. Ya kita nggak tahu, karena dia sangat tertutup, bahkan fotonya aja nggak ada gitu ya. Yang jelas inilah pandangannya gitu. Nah, kritiknya saya ambil dari 3 saja ya. Nah, banyak banget sih yang kritik dia gitu ya. Cuman Tadius Metz ini adalah salah satu yang getol banget mengkritik dia ya. Dan Fumitake Yoshizawa itu saya pikir kritiknya bagus. Dan David de Grazia itu juga bagus. Nanti dia akan ada apresiasi juga selain mengkritik. Kita akan masuk ke dalam kritiknya Tadius Metz. Kenapa sih kok si Benatar ini terus-terusan ngomong mengenai makna kosmik gitu? Seakan-akan makna terestrial itu hanyalah makna subjektif yang tidak penting saja gitu. Nah, menurut Tadeusz Metz, makna terestrial yaitu yang tadi ya, makna pribadi, makna yang dari komunitas dan makna dari seluruh manusia, menurutnya itu sudah cukup untuk menggambarkan makna hidup manusia. Nggak usah jauh-jauh sampai ke makna kosmik gitu ya. Nah, lagi pula ketika berbicara tentang makna kosmik, siapa yang bisa menjawab apakah hidup saya bermakna atau tidak secara kosmik? Karena kosmik ini nggak bisa dihubungi. Kosmik ini tidak bisa diakses dengan kesadaran manusia. Jadi yang ada sementara ini adalah manusia sebagai pengamat satu-satunya yang bisa mengatakan apakah hidup seseorang bermakna atau tidak. Nah, jadi kalau Benatar nih ngomong tentang makna kosmik, hidup kita nggak bermakna secara kosmik, kenapa dia yakin banget hidup kita tidak bermakna secara kosmik? Padahal kita tidak bisa akses kosmik ini secara keseluruhan gitu kan. Nah, dan kenapa dia terlalu meremehkan yang namanya makna terestrial itu tersebut? Kemudian yang kedua, Benatar itu tidak mengizinkan kita mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari ketika bicara makna. Pokoknya dia tuh nolak kayak makna, misalkan kita mencintai seseorang itu memberi makna. Menurut dia itu kan omong kosong kan, yang harus semuanya dari makna kosmik. Nah, tapi menurut Metz, ketika dia bicara mengenai quality of life tadi ya, tentang itu loh, yang apa katanya orang makan 1 jam udah lapar lagi, gitu kan, terus kayak tentang orang miskin. Nah, ketika dia ngomongin tentang quality of life, dia menggunakan contoh sehari-hari gitu. Nah, ini nggak adil ya. Nggak adil di mana dia melarang kita menggunakan contoh sehari-hari untuk menyatakan makna terestrial, tetapi dia sendiri menggunakan contoh sehari-hari untuk menggambarkan quality of life gitu. Nah, jadi ini sendiri menjadikan pandangan dia tidak konsisten ya di dalam penilaiannya sendiri. Nah, bagaimana dengan match ini? Apa ajuan match ya? Match itu kalau kita punya waktu baca conversation yang about meaning of life itu benar-benar bukunya adalah debat antara Match dengan Benatar gitu ya. Nah, Match ini mengajukan bahwa seseorang itu tidak perlu antinatal ya untuk apa namanya untuk tidak mau melahirkan seorang anak ke dunia. Seseorang bisa melahirkan anak ke dunia kalau dia bisa menjamin anak itu bisa hidup dengan baik dan bermakna. Setidaknya dia nggak ngerusak dirinya sendiri deh gitu. Nah, masalah apakah nanti dia akan terkena bencana kayak tiba-tiba dia hidupnya tragis dan segala macam. Menurut dia itu udah bukan urusan kita lagi gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalkan kita mau melahirkan anak, kita juga harus punya jaminan bahwa anak itu bisa hidup dengan baik. Seperti itu. Paling enggak kita punya pekerjaan lah gitu ya. Nah, itu kritik dari Metz. Nah, kemudian yang kedua adalah kritik dari Fumitake Yoshizawa. Menurut saya ini kritiknya rada berat ya. Yang tadi kan biasa aja nih. Nah, yang ini rada berat karena dia ngomongin tentang asimetri Benatar tadi nih.
Nah, tadi kan kalau kita kembali kepada asimetri Benatar, dia itu berangkat dari presence of pain dan presence of pleasure ya. Dan juga di sini absence of pain dan absence of pleasure. Jadi Yoshizawa itu mengatakan bahwa Benatar tuh sebenarnya baru ngomongin kehidupan secara partikular gitu ya. Premisnya itu dibangun dari momen-momen hidup secara partikular. Contohnya ketika saya menderita dan ketika saya tidak menderita gitu ya. Padahal menurut Yoshizawa ini kehidupan itu adalah gabungan dari momen-momen pain dan momen-momen pleasure gitu. Nah, jadi dia mengkritik mengapa Benatar harus memulai dari momen partikular menuju ke kesimpulan bahwa keseluruhan hidup adalah buruk. Kenapa dia tidak memulai dari evaluasi keseluruhan hidup yang adalah campuran atau mix dari good and bad ya, pleasure and pain, sehingga dia tidak apa ya hanya hanya melihat momen-momen yang partikular saja gitu. Nah, eh, momen-momen yang partikular ini menurut Yoshizawa tidaklah mencerminkan apa itu hidup. Usulan Yoshizawa adalah membalik urutan asimetri tersebut, yaitu memandang makna hidup dari evaluasi hidup secara keseluruhan, yaitu gabungan antara pain dan pleasure, dan bukan hanya pada bagian-bagian tertentu saja. Nah, jadi kalau kita melihat hidup itu secara keseluruhan, ada good, ada pain, bahkan bisa bersamaan gitu ya, maka sulit untuk mencapai kesimpulan bahwa hidup ini buruk gitu. Nah, kemudian kritiknya yang kedua adalah Benatar itu berat sebelah ya dalam memandang negatif kehidupan gitu. Nah, jadi Benatar itu memandang negatif sekali kehidupan menurutnya karena dia tidak melihat kehidupan secara menyeluruh dan membagi-bagi gitu, partikularisasi antara bad, pleasure dan juga pain itu sendiri gitu. Ketika kehidupan dievaluasi secara menyeluruh, sebenarnya sisi positif dan negatifnya sama-sama ada dan tidak boleh menutup mata untuk sisi yang positifnya. Nah, ketika kita melihat melahirkan seseorang ke bumi dan ternyata overall kehidupannya itu baik lah ya, bagus lah ya. Nah, itu pun tidak akan membawa keburukan di dunia ini. Meskipun secara kosmik memang dia tidak membawa dunia semakin baik. Jadi argumennya ajuan dari Yoshizawa bahwa prokreasi atau melahirkan anak ke dunia tidak selalu salah dan tidak usah kita menganut antinatalisme. Walaupun ada peluang penderitaan dalam dalam setiap kehidupan, ya seenggaknya kita usahain anak kita itu ada dalam kehidupan yang baik ya, gitu. Setidaknya kalau kehidupannya itu baik, bermakna gitu ya, walaupun secara kosmik nggak bermakna-makna banget, tapi seenggaknya dia tidak membawa keburukan baru ke dalam dunia ini gitu. Nah, jadi intinya dari Yoshizawa itu bahwa dia mengkritik Benatar hanya menyoroti momen-momen partikular dari hidup dan kayak dipisah-pisah gitu. Ini pain, ini pleasure. Padahal hidup itu adalah mixture gitu ya antara pain dan pleasure. Oke, nah kemudian yang ketiga itu dari David de Grazia gitu ya. Dia mengkritik sebenarnya dari tiga evaluasi dari Benatar. Tadi kan ada tiga teori ya, yaitu teori hedonisme, kemudian desire fulfillment, dan kemudian objective bliss kan. Nah, menurut David de Gracia itu, ketika kita mengevaluasi dari perspektif hedonistis gitu ya, sebenarnya puas dan ketidakpuasan itu sebenarnya ditentukan oleh orangnya sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang miskin, tapi dia ngerasa baik-baik aja, menurut de Gracia ya nggak apa-apa gitu kan. Karena sebenarnya makna itu yang menentukan ada diri kita gitu ya. Kalau misalnya dia merasa nggak apa-apa, ya sebenarnya itu nggak apa-apa menurut dia. Kemudian argumen desire fulfillment itu ya, dia mengatakan bahwa oke, memang manusia itu desire-nya eh, bisa muncul-muncul terus setelah ini di ini nanti ada desire baru lagi. Nah, menurut De Gracia, kita harus melihat desire manusia itu merupakan satu kesatuan. Jadi kalau misalkan mau mengevaluasi itu harus mengevaluasi secara keseluruhan dan bukan desire satu persatu. Nah, lagi-lagi dia mengkritik partikularisme yang diajukan oleh Benatar tadi ya. Setidaknya kayak apa keinginan atau desire tuh harus dipenuhi satu-satu gitu. Tapi dia bilang enggak, kita lihatnya tuh evaluasinya secara keseluruhan aja gitu. Nah, kemudian yang ketiga argumen objectiveless. Nah, dia mengatakan bahwa yang paling penting itu sebenarnya bukan makna kosmik sebenarnya, karena memang tidak ada seorang pun yang bisa akses makna kosmik.
Tapi seseorang bisa menilai makna kehidupannya dari perspektif manusia aja, gitu. Jadi apa yang terpenting dalam menilai kualitas dan makna hidup itu adalah pendapat saya sendiri gitu. Menurut De Gracia, memang istilahnya akan subjektif ya, tapi hanya itulah sebenarnya yang penting. Dan yang lain tuh nggak penting sebenarnya gitu. Mau kosmik nggak ada makna juga nggak penting gitu menurut De Gracia ini. Nah, nanti mungkin teman-teman juga bisa respon ya, apakah kritik ini bisa memadai dalam merespon si Benatar nih. Karena Benatar nih aneh juga, setiap ada yang kritik dia, dia bikin artikel baru. Saya melihat kritik De Gracia terhadap saya, nanti dia tanggepin lagi gitu ya. Tapi rasanya kita nggak ada waktu untuk ngelihat tanggapan lebih jauhnya Benatar ya. Nah, sekarang kita ke apresiasi. Walaupun pandangannya ini dark banget, tapi sebenarnya ada yang bisa diapresiasi. Ini saya ambil dari De Gracia yang saya pikir juga baik ya. Jadi yang pertama apresiasinya adalah pandangan-pandangannya Benatar ini punya satu willingness atau punya satu apa ya, suatu kejujuran untuk melihat kebenaran-kebenaran dalam kehidupan manusia yang sebenarnya uncomfortable atau tidak nyaman untuk diakui gitu ya. Contohnya seperti ya hidupmu itu memang penuh tragedi ya, hidupmu itu memang penuh penderitaan. Itu kan fakta buruk ya. Kita tuh cenderung menjadi eskapis atau menghindari fakta-fakta buruk tentang kehidupan kita. Tapi ketika baca Benatar tuh kita langsung kayak, iya ya ternyata hidupku tidak sebaik itu. Dan itu adalah sebenarnya fakta yang objektif gitu. Bahwa hidupku tidak sebaik itu. Walaupun kita nggak nyampe kepada istilahnya kita menolak makna-makna terestrial gitu ya. Paling nggak kita kayak tahu ternyata, oh sama ini ternyata ada hal-hal dalam hidup aku yang nggak sebaik yang aku pikirkan gitu. Yang kedua, Benatar tuh menunjukkan keberanian dan kejujuran secara intelektual. Ya memang Benatar tuh berani banget ya. Kalau ada yang kritik, dia kritik balik gitu. Dan dia jujur juga ketika dia memang nggak bisa jawab, dia akan tidak ngomong tidak bisa jawab. Dan dia juga pakai banyak-banyak pandangan yang mendukung dari tesisnya tersebut gitu. Dan yang ketiga, nah ini penting ya. Ini mengingatkan kita secara forcefully, secara keras gitu ya bahwa eh, pilihan kita untuk berprokreasi atau menghasilkan anak itu adalah sebuah keputusan moral. Itu bukan sekedar pengen punya anak atau nggak pengen punya anak gitu. Bukan supaya saya tetap awet muda atau saya hemat harta atau saya supaya nggak boros atau saya cuman supaya nggak dikritik mertua atau seperti apa enggak. Tapi keputusan kita berprokreasi itu adalah sebuah keputusan moral yang harus kita pertimbangkan dengan baik, yang harus kita pertimbangkan dengan matang-matang gitu. Oke, kira-kira demikian penyampaian dari saya. Ya, saya Ya, persilakan waktu kepada Kak Yana. ya, terima kasih.